Setelah 2 tahun gak traveling ke luar negeri, akhirnya Jepang jadi negara pertama yang kami kunjungi pasca pandemi. Ya, kami pakai Philippine Airlines yang masih masuk akal, yaitu sekitar 6 jutaan. Bahkan kalau kamu beli lebih awal bisa dapat 5,5 juta rupiah pulang pergi alias PP. Philippine Airlines ini ternyata peminatnya banyak loh, counter check-in aja penuh sejak dibuka. Kata orang sih naik pesawat Philippine Airlines ini untung-untungan. Kalau dapat pesawat bagus, semua fasilitas termasuk entertainment juga dapat. Tapi kalau dapat pesawat lama, kita hanya dapat makan saja. Nah, pas berangkat, dua-duanya kita dapat pesawat lama. Alias, gak ada tuh buat nonton-nonton. Tapi ketika pulang, kita dapat pesawat baru. Di atas kepulauan Filipina cuacanya cerah. Bahkan dari dalam pesawat kita bisa lihat bintang-bintang dan Milky Way. Gak kebayangkan? Tuh rasanya seneng banget loh. Masa di pesawat bisa lihat Milky Way? Sekitar jam 6 pagi kita mendarat di Bandara Ninoy Aquino, Manila, ibu kota Filipina. For passengers who need assistance, please deplane last. Our cabin crew and ground staff will be happy to assist you. On behalf of Captain Ton Ponce de Leon and the rest of the crew, thank you for flying Philippine Airlines, the heart of the Filipino. May we remind our passengers to please continue to wear your face mask and observe Setelah turun pesawat, kita langsung diarahin ke Terminal 2, yaitu untuk transit ke penerbangan berikutnya. Oh ya, jangan lupa untuk bawa dokumen, yaitu berupa sertifikat vaksin 1-3 atau booster. Karena ini akan ditanyain oleh petugas Filipina, kalau kamu nggak bawa, nggak boleh terbang katanya. Dan lucunya ya, sebagian petugas di bandara tuh nggak terlalu bagus spelling bahasa Inggrisnya. Jadi kadang kita bingung nih, petugas ngomong apa sih? Apakah dia ngomong Tagalog atau ngomong bahasa Inggris? Tapi setelah didengerin lagi, oh ternyata bahasa Inggris, tapi pengucapannya bikin kita bingung.
Nah, karena transit di bandara ini 9 jam, kami memutuskan untuk keluar bandara untuk melihat kota Manila. Tapi ternyata dilarang petugas imigrasi. Kita udah ngotot tapi tetap mereka nggak bilang nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Aduh, kesel banget dan aneh banget sih menurutku. Akhirnya kita terjebak di bandara di Terminal 2 Ninoy Aquino yang lebih mirip dengan terminal besi dibandingin dengan bandara internasional. Dan sedihnya nih mau ambil uang aja nggak bisa sebab ATM satu-satunya di terminal ini rusak. Padahal hampir semua outlet penjual makanan di sini harus bayar cash alias tunai. Untung aja ada satu toko yang bisa beli makanan dengan kartu kredit atau debit. Nah, jam 2 akhirnya kita boarding untuk lanjut ke Tokyo, Jepang. Sampai Narita kita pukul 9 malam karena penerbangannya sempat delay 1 jam. Biasa nih pesawat mau terbang harus antri kayak di Bandara Soekarno-Hatta. Fotoin gue deh di situ. Keretanya tuh beneran cepet. Oh ya, sebelum tiba di Jepang, kita harus isi aplikasi imigrasi dari Jepang yang baru. Saya sudah isi sih, tapi QR-nya masih warna kuning. Tapi jangan khawatir, begitu sampai imigrasi, banyak petugas yang akan membantu. Mereka memandu kita pelan-pelan untuk isi aplikasi ini. Semua lengkap. Setelah semua lengkap, melewati imigrasi bisa dengan mudah dan cepat. Lalu siap-siap ambil bagasi. Dari Narita ke Asakusa, tempat kami menginap, kami naik kereta. Dan stasiun kereta itu atau tempat terminal kereta itu letaknya paling bawah. Jadi kamu harus turun ke bawah 2 lantai dari tempat kamu ngambil barang atau ngambil tas. Nah, di sini nih kamu bisa beli Pasmo ataupun Suica alias kartu elektronik untuk naik transportasi hingga belanja di supermarket selama di Jepang. Nah, untuk minimarket pun kamu bisa pakai ini. Juga untuk mau beli air minum di mesin tuh bisa pakai ini. Kayaknya penting banget deh kalau ke Jepang untuk beli ini karena lebih praktis dibandingkan kamu mau naik kereta harus beli tiket lagi kayak gitu. Nah, catatan untuk yang sampai Jepang malam, transportasi dari Bandara Narita atau Haneda ke pusat kota Tokyo itu cuma sampai jam 12 malam. Setelah itu nggak ada transportasi umum, kamu harus naik taksi. Padahal naik taksi itu mahal banget. Dari Narita bisa sekitar 5 juta rupiah ke pusat kota Tokyo. Sementara dari Bandara Haneda itu sekitar 3 jutaan rupiah. Jadi kalau sampainya malam, atur waktu yang efektif supaya nggak ketinggalan kereta terakhir. Nah, gimana hari pertama kami di Jepang? Yuk ikuti vlog berikutnya.